Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuli Maulida Rafi'ah NRP 4103191111 dari kelas 3 D3 Multimedia Broadcasting PSTKU Lamongan. Saya bertempat tinggal di Temayang, tepatnya dari Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Perlu diperhatikan, menulis karya ilmiah tidak sama dengan menulis artikel biasa. Di dalam penulisan karya ilmiah tentunya terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, yang mana kaidah-kaidah tersebut dapat disajikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Nah, kaidah-kaidah tersebut dibuat agar terjadi penyelarasan dalam penulisan karya ilmiah, sehingga penulisan karya ilmiah mudah dipahami oleh penguji dengan sifat yang seragam. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kerangka-kerangka dalam pembuatan suatu makalah. Ini bertujuan supaya kita dapat menulis dengan tata letak konten-konten yang baik nantinya. Nah, sistematika penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu cover depan atau sampul depan. Kemudian ada judul, kemudian daftar isi, dan bab 1 pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan. Ada banyak poin penting yang dipaparkan dalam pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam karya tulis ilmiah tersebut. Menceritakan latar belakang masalah yang diambil menjadi poin penting, sehingga dalam pengambilan solusi dalam penelitian tersebut terarah. Terdapat juga batasan yang harus dikerjakan untuk menjaga supaya tidak keluar dari inti utama dalam penelitian yang dilakukan. Nah, pada intinya, dalam bagian pendahuluan, karya tulis ilmiah memaparkan terkait penelitian yang akan dilakukan, seperti latar belakang, alasan memilih topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil, pembahasan terkait ruang lingkup, dan solusi yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya, yang bagian 2, yaitu bab 2, berisi tentang isi atau landasan teori. Nah, pada penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka, di sini kita bisa menuliskan referensi apa saja yang digunakan untuk menunjang penelitian. Landasan teori juga harus ditulis secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian. Selanjutnya akan diteruskan pada bab pembahasan. Nah, pada bab 3, yaitu berisi tentang pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Dalam bagian inti ini, dalam penelitian karya tulis ilmiah memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Dalam bagian inti pembahasan dalam karya tulis ilmiah diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Pengambilan landasan teori ini bisa dari perkataan para ahli yang melakukan bidang studi yang berkait dengan studi penelitian yang benar yang dilakukan. Bahkan, bisa membuat landasan teori baru jika benar-benar studi penelitian dalam karya tulis ilmiah merupakan studi yang unik dan menarik. Kemudian, pada bagian inti dari penulisan karya tulis ilmiah ini memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan rumus khusus atau berupa kuesioner studi lapangan perlu dipaparkan dengan jelas, sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas dan gamblang. Kemudian yang keempat yaitu bab 4 berisi tentang penutup. Nah, pada bagian penutup ini memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan. Apakah penelitian yang dilakukan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat, ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penelitian lanjutan pun harus dipaparkan. Lalu, di samping memaparkan N kesimpulan yang didapatkan, pada bagian ini juga perlu memberikan penjelasan terkait saran dan harapan ke depannya untuk karya tulis ilmiah tersebut. Nah, agar dapat menjadi landasan teori berikutnya saat membuat karya tulis ilmiah yang mengangkat tema yang sama walau dengan tempat yang berbeda. Pada bagian terdapat kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berisi tentang kesimpulan penelitian, biasanya jawaban dari rumusan masalah. Kemudian yang kelima yaitu daftar pustaka.
Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya, ketika kita ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, kita harus membuat daftar pustaka atau mudahnya itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya atau daftar pustaka salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Nah, itulah sistematika penulisan karya ilmiah. Dan untuk selanjutnya ada aturan penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada font, huruf, aturan huruf, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font atau huruf, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, seperti contohnya, gambar di samping, kemudian ditulis dengan jenis huruf TNR atau Times New Roman, dan ukuran huruf 12 piksel dan spasi 1. Seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua ada ukuran margin. Ukuran margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margin ini, untuk bagian atas ada batas 3 cm, kemudian bagian bawah 4 cm, bagian kiri, batas kiri 3 cm, dan kanan 4 cm. Nah, itulah ukuran margin harus diterapkan dalam menulis KTI. Kemudian yang ketiga ada bab dan subbab. Pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral 1.A. Kemudian tulisan di bold atau ditebalkan. Huruf pertama setiap katanya ditulis menggunakan huruf kapital atau besar. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya, seperti contoh tata cara penulisan karya ilmiah. Tata T merupakan bagian huruf pertama dari setiap katanya, ditulis dengan huruf besar. Dan selanjutnya, seperti contoh tersebut. Namun, ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung di, ke, dari tetap ditulis huruf kecil. Di dalam subbab sendiri terdapat anak subbab yang juga memiliki aturan-aturan penulisan sebagai berikut. Anak subbab ditulis dengan style font italic atau menggunakan huruf bercetak miring, font italic. Kemudian masih sama seperti judul-judul pada umumnya bahwa huruf awal setiap kata ditulis menggunakan huruf kapital atau besar, kecuali untuk kata preposisi, kata hubung, dan kata sambung, serta kata tugas. Kemudian aturan penulisan karya ilmiah yang keempat yaitu jarak antar subbab. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi, dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Kemudian yang kelima yaitu judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya tulis ilmiah. Maka terdapat penulisan judul artikel. Pada judul artikel, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Menggunakan huruf kapital atau besar semua. Tulisan dicetak dengan menggunakan bold, ditulis dengan menggunakan bold atau tebal. Masih menggunakan jenis font Times New Roman. Posisi judul berada di tengah halaman alias di center. Ctrl E. Jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Kemudian yang keenam ada penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan.
Di antaranya alinea sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7 sampai 8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Untuk penulisan struktur lain, dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah, ini ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberi jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Berikut ini beberapa penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah. Halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan bawah, atau I1, I2, I3, dan seterusnya. Pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel, menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab. 1, 2, 3, dan seterusnya. Maksudnya angka Arab itu angka yang ditulis dari kanan, bukan dari kiri. Yang letaknya berada di pojok kanan. Nah, dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Kemudian, dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel, yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai kemunculan tabel dari awal. Dan untuk penulisan judul tabel ini diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab. Sama halnya dengan tabel, bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar atau grafik ataupun foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah. Bahwa dalam gambar juga terdapat judul dan nomor gambar. Namun, untuk judul dan nomor gambar ini diletakkan di bawah gambar. Perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna. Kalaupun menggunakan gambar yang berwarna, sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika di-copy. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan tentang aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.